Namaku Epan. Aku mengalami pengalaman yang sangat menakutkan. Kisahku ini berawal saat aku masih sekolah di salah satu SMK di Bandung. Saat itu aku duduk di kelas 3. Ketika itu aku sedang sibuk mengerjakan tugas sekolah. Karena memang saat itu sedang banyak-banyaknya sekali tugas. Aku masuk jurusan multimedia. Sekolahku terletak tidak jauh dari kosanku yang terletak di Jalan Manggar Hilir. Saat itu aku diberi tugas kelompok untuk membuat animasi 2 dimensi. Setiap kelompok berisi 2 orang. Kebetulan saat itu aku satu kelompok bersama Gibran. Aku sudah mengenal Gibran cukup lama dan rumahnya tidak terlalu jauh dariku. Bisa dibilang dia teman mainku. Saat itu aku dan Gibran mengerjakan tugas di sekolah. Sejak pulang sekolah, kami pun mulai mengerjakan tugas animasi 2 dimensi itu. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu. Ketika sadar, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Di sekolah saat itu hanya tinggal aku, Gibran, dan juga satpam penjaga sekolah. Dan pulang yuk, udah malam nih. Dikit lagi sih, ya lanjut lagi besok aja. Yuk. Begitu kataku. Kemudian kami pun pulang. Karena saat itu hari sudah malam dan sepertinya langit mendung sekali, gelap. Sepertinya akan turun hujan. Gibran yang rumahnya dekat denganku memintaku mengantarnya pulang karena dia tidak membawa kendaraan saat itu. Kami pun pulang berboncengan naik motor. Kami berbincang-bincang selama perjalanan. Saat itu kita memasuki Jalan Sukamana dan tiba-tiba hujan mulai turun. Masih gerimis, tidak terlalu besar. Aku melewati jembatan Sukamana yang di bawahnya adalah jalan tol Purbaleni. Setelah melewati jembatan itu, barulah aku sampai ke rumahnya Gibran. Setelah Gibran turun dan pulang, aku pun buru-buru langsung lanjut bergegas untuk pulang ke rumah dan berpamitan pada Gibran. Saat itu kira-kira jam 10:30 malam, motorku terus melaju karena hujan semakin lama semakin membesar. Ketika aku menaiki jembatan Sukamana itu, hujan pun turun semakin deras. Aku menghentikan motorku tepat di atas jembatan untuk memakai jas hujan dulu. Ku keluarkan jas hujan dari jok motorku dan memakainya. Setelah aku pakai jas hujan, baru saja aku akan menaiki motorku lagi. Aku melihat dari atas jembatan itu, di bawah ada seorang wanita memakai payung sedang berdiri di bahu jalan. Iya, di bahu jalan tol itu. Seperti akan menyeberang jalan tol. Malam-malam gini mau kemana dia?
Gitu pikirku dalam hati. Sampai tiba-tiba, astaga, wanita yang membawa payung itu berjalan ke tengah jalan tol. Dan di saat bersamaan, aku melihat ada sebuah truk yang berjalan sangat cepat. Woi, Mbak! Mbak! Mbak, woi! Awas! Awas ada truk! Mbak! Hei! Hei! Dan truk itu langsung menyambar perempuan berpayung itu. Panik dan kaget, aku pun langsung berlari ke bawah jembatan itu. Dan saat aku sampai ke bawah, aku tidak melihat jasad perempuan yang membawa payung itu. Dan truk yang menabrak perempuan itu pun terus melaju seolah-olah tidak menabrak apapun. Apa ini tabrak lari lalu jasadnya terseret atau... Aku masih syok dan kebingungan. Aku pun berjalan kembali ke atas, ke arah jembatan, dan kembali menuju motorku. Perasaanku campur aduk saat itu. Melihat seseorang yang tertabrak, namun sepertinya jasadnya terseret dan hilang. Entahlah. Ketika aku sampai di atas jembatan itu, astaga. Astaga. Aku melihat ada seorang wanita berpayung hitam sedang berdiri di dekat motorku sambil melihat ke bawah jembatan. Wanita itu berambut panjang, memakai pakaian hitam. Wajahnya sedikit tertutup oleh payung yang ia pegang. Wanita itu persis seperti yang kulihat menyeberang di bawah jalan tol tadi. Kenapa sekarang jantungku berdegup semakin cepat. Hujan turun cukup deras saat itu. Ditambah di sekitarku tidak ada siapa-siapa, hanya ada suara mobil yang melintas dengan cepat di bawah jembatan. Dan di atas jembatan itu hanya ada aku dan wanita berpayung itu. Mataku terkunci pada wanita berpayung hitam itu. Dan tiba-tiba wanita berpayung itu menoleh ke arahku. Yang kulihat hanya setengah wajahnya karena tertutup payung hitam yang ia pegang. Dan terlihat jelas bagian wajah bawahnya. Iya, dia tersenyum lebar padaku sambil tangannya melambai-lambai dengan pelan ke arahku, seolah menyuruhku untuk menghampirinya. Aku hanya berdiri kaku. Aku sadar yang kulihat di depanku itu bukan manusia. Aku langsung membuang wajahku sambil menutup mataku. Untuk beberapa saat. Sampai ketika aku membuka mataku lagi, sosok wanita itu sudah hilang. Ketika aku langsung naik motorku, namun saat aku akan menyalakan motorku, motorku tiba-tiba saja tidak bisa menyala. Pasti ini kehujanan nih. Ketika aku berusaha menyalakan motorku itu, tiba-tiba
Ada yang menepuk punggungku. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kaget dan ketakutan bercampur aduk saat itu. Aku beranikan diri sedikit demi sedikit menoleh ke belakang. Dan... Rilja ngapain malam-malam sendirian di sini? Ternyata itu bapak-bapak yang sedang meronda. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan bapak itu karena aku masih terkejut dan kaget. Namun setelah aku coba kembali menyalakan motorku kembali menyala. Dan selepas itu aku langsung bergegas, tancap gas dan pulang ke rumahku dengan keadaan yang sangat ketakutan ketika itu. Setelah sampai di rumah, aku bersih-bersih, pergi ke kamar mandi, lalu aku mencuci mukaku. Setelah itu aku langsung kembali ke kamar dan mencoba untuk tertidur. Ku dengar di luar sana hujan masih deras. Baru sekitar 10 menit aku tertidur. Aku terbangun saat ada tetesan air yang jatuh ke wajahku. Apa nih? Bocor gitu. Mataku masih terpejam ketika menyeka wajahku dari tetesan air yang jatuh ke pipiku itu. Namun ketika itu tercium bau anyir di kamarku. Dan tetesan air itu semakin banyak menetes ke wajahku. Aku yang sedang tertidur menyamping itu pun membuka mataku. Kuseka tetesan air di wajahku itu. Yang kupikir adalah langit-langit kamarku yang bocor. Setelah ku lihat, kok warnanya merah gelap dan berbau anyir seperti darah. Refleks aku membalikan badan. Ketika aku membalikan badan, kulihat berdiri tepat di sebelah tempat tidurku sosok wanita berpayung itu. Iya, dan air yang menetes itu berasal dari payungnya. Aku tidak bisa apa-apa ketika itu. Dan tiba-tiba sosok wanita itu membungkukkan badannya dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Kini terlihat jelas wajahnya. Seorang perempuan dengan wajah yang rusak. Bentuk wajahnya, mata, hidung, juga mulutnya sudah tidak karuan. Wajahnya semakin mendekatiku dan kini tepat berada di depan wajahku. Ketika itu kepalaku berat dan pandanganku gelap. Aku langsung tak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, ayahku langsung bertanya padaku kenapa aku berteriak-teriak. Aku pun menceritakan apa yang kualami semalam. Aku pun bercerita pada Gibran. Dia bilang dia juga tahu tentang wanita berpayung di bawah jembatan itu. Konon, dulu ketika hujan deras,
ada wanita yang hendak menyeberang ke tol di bawah jembatan jalan tol itu. Dan wanita itu tertabrak. Darahnya semua terkumpul di payungnya yang ia pakai. Nah setelah itu muncullah mitos. Apabila tengah malam hujan deras, sosok itu seringkali muncul. Dan jika melihat sosok wanita berpayung itu, jangan sekali-kali memanggil atau berhenti untuk melihatnya. Karena pasti dia akan mengikutimu.